Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Dan saat ini mari kita mempersiapkan hati kita, segenap hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian doa. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk buka kita dalam doa. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ormi kata oli kasih mahal tenai. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam langkah-langkah kehidupan kami. Sampai pada malam ini kembali kami dipertemukan dalam hadirat-Mu melalui ibadah PA. Bapa, kami mohon berkat pengudusan kelayakan daripada-Mu. Urapi dan berkati kami semua. Railah hokat sama kutenai. Para pelayan-Mu yang Tuhan pakai menjadi alat, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi dan pakai menjadi alat. Bahkan seberapa umat-Mu yang mengikuti ibadah, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi dan berkati. Agar kebersamaan kami melalui ibadah, kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Kami diberkati. Kami keluar dari ibadah sebentar, kami membawa berkat-berkat Tuhan. Sepanjang kami beribadah, Tuhan berkati kami. Oh Tuhan, rumah tempat kami beribadah, Tuhan jaga lindungi. Sarana prasarana yang kami pakai, alat-alat sampai kepada jaringan, diberkati dan dikuduskan, diurapi oleh Tuhan. Kalau ada pekerjaan setan, iblis, kuasa roh jahat, panah berapi, kekuatan-kekuatan yang coba menyusup, mengacau, mengganggu, menggagalkan dan mempermalukan, dalam nama Tuhan Yesus kami ikat dia, kami usir, tolak pekerjaan setan, kau keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa, hanya ke tempatmu dan jangan mengganggu kami. Darah Tuhan Yesus berkuasa yang membungkus dan menguduskan kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba buka ibadah PA untuk malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Baik, puji Tuhan. Saat ini kita akan memuji-muji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia
dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik bagi kita, sangat mengasihi kita, bahkan rela menyerahkan nyawanya ganti kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita melalui puji-pujian kita. Dan saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian doa. Bila dengan tangan yang hamba ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Hoi nai lai wasino skom skedelai. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan pujian syukur, terima kasih Bapa buat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami, buat pemeliharaan perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami selain kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami, biar kiranya boleh menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami sudah memuji-muji nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau memberikan korban persembahan kami kepada-Mu. Namun sebelumnya kami mohon pengudusan daripada-Mu Tuhan. Ampuni segala kelemahan kekurangan kami, dan biarlah Tuhan kuduskan hati kami, sehingga kami memberikan kepada-Mu dengan penuh sukacita. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati benda-benda mati yang kami persembahkan, sehingga menjadi jiwa-jiwa yang hidup yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa.
Berkati semua sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala usaha mata pencaharian mereka yang berbeda-beda. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami mau kerjakan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kasih setiamu tetap bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyanyikan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau bersiap untuk menyambut firman Tuhan. Untuk itu kita akan mengangkat satu pujian doa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bi Allah kuna kupea kusiada pai. Kami telah memuji-muji nama-Mu. Kami telah memberikan persembahan sebagai tanda syukur, tanda kasih dan tanda ibadah. Terimalah semua menyenangkan hati Tuhan, dan berkat-Mu telah menjadi bahagian kami. Urapan-Mu balik memberkati para pelayan-Mu yang telah melayani kami. Saat ini kami rindu belajar kembali kebenaran firman-Mu, pendalaman kitab Wahyu yang diungkapkan secara vision. Kami mohon pengertian baru Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga kami belajar kitab Wahyu pada ibadah kali ini. Bukan saja kami belajar sejarah, peristiwa yang pernah terjadi, tapi apa yang Tuhan mau untuk kami ketahui tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ke depan, di mana rencana Tuhan yang luar biasa akan membawa kami kepada kesempurnaan. Urapi hamba-Mu, jangkau kami semua, seberapa umat-Mu, saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah, biar kami tenang dalam hadirat.
hadirat-Mu. Kalau ada pekerjaan setan, iblis, kuasa roh jahat yang coba mengganggu kami untuk bersekutu dengan firman-Mu, mengalihkan konsentrasi, penyerahan perhatian kami, gangguan, halangan, serangan-serangan balik, dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak dan perintahkan dia keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rehatuli ketahui kesnai. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, sampaikan isi hati-Mu. Kami sudah siap membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, belajar isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengan firman bersama dengan saya. Katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali melalui channel YouTube ini dalam ibadah PA. Baik, saya ingatkan kita pada pertemuan yang lalu kita sudah sempat mempelajari kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20. Dan di situ ada disebutkan pengungkapannya tentang pelantikan. Pelantikan itu beda dengan pengangkatan. Kalau pertemuan yang lalu kita belajar bahwa pengangkatan itu dilakukan oleh manusia, organisasi atau kelompok yang punya wewenang untuk mengatur bidang kerohanian. Tetapi kalau pelantikan itu berbicara tentang pilihan Tuhan secara pribadi. Dan kita sudah sampai pada pembahasan di mana contoh orang yang dilantik oleh Tuhan itulah Yosua sendiri. Saya ingatkan kita bahwa ada banyak kader sebenarnya pada waktu itu, tetapi Tuhan lebih mengenal hati dan Tuhan tahu apa yang dipersiapkan oleh mereka-mereka yang rindu menjadi alat dalam tangan Tuhan. Jadilah kita temukan bahwa Yosua dipilih sebagai pengganti, dan memang dalam Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23 nanti Bapak Ibu Saudara baca di situ ada proses penunjukan Tuhan, pelantikan Tuhan, bahwa Yosua dipersiapkan untuk menggantikan Musa. Saya ingatkan kita yang lalu kita juga sudah belajar bahwa ada dua penyebab kenapa Musa tidak diizinkan Tuhan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, karena ada kesalahan Musa, dan yang kedua, tugas Musa sudah selesai. Kita lanjutkan materi kita. Saya baca materi ini. Musa dalam ayat di atas sudah ada tanda kematian. Ingat, hambaku apabila kamu sudah aku lantik lalu melangkahi suaraku, maka kamu akan aku ganti dengan orang lain. Jadi ini menjadi peringatan bahwa ketika Tuhan pilih kita, ada penetapan Tuhan. Mari kita belajar menghargai lantikan Tuhan. Sebab tidak kepada semua orang Tuhan memberikan kepercayaan itu. Dalam Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23 ini kita temukan di situ ada beberapa perlambang atau penggambaran. Jadi Musa itu gambaran tentang Tuhan Yesus sendiri, Tuhan. Yosua itu membayangkan tentang Roh Kudus, dan umat Israel adalah membayangkan tentang gereja Tuhan. Jadi proses pemilihan Yosua itu adalah gambaran tentang bagaimana Tuhan memilih orang-orang pilihannya melalui rohnya, dipersiapkan untuk menuntun umat Tuhan. Kita tahu kehidupan kita gereja Tuhan diumpamakan seperti Israel rohani, dan Tuhan sedang mencari calon-calon pemimpin yang Tuhan bisa pakai menjadi generasi penerus untuk membawa umat Tuhan kepada pendewasaan, kepada kesempurnaan. Makanya kita berdoa, doakan kami hamba-hamba Tuhan, doakan semua pelayan-pelayan Tuhan agar supaya ketika Tuhan bergerak dengan rohnya, membukakan setiap selubung, ingin membawa setiap pelayan-pelayan Tuhan untuk melihat lebih dan lebih lagi rencana Tuhan. Tentunya mereka tidak akan pasang barikade, mereka tidak akan pasang tembok-tembok kecurigaan dan seterusnya, karena Tuhan sedang bekerja untuk membawa selain gerejanya kepada unity, hamba-hamba Tuhan juga kepada unity. Artinya satu pemahaman tentang gereja yang akan disempurnakan dan bagaimana caranya. Saya lanjutkan materi ini. Kalau aku pribadi sudah tidak ada lagi di atas dunia, maka yang memimpin gerejaku ialah Rohku. Rohku akan menyempurnakannya dan memimpin sampai masuk surga. Dalam hal ini berbicara tentang Yerusalem baru. Nanti kita akan belajar pada pertemuan berikut, dan mungkin ada beberapa gambar yang akan ditambahkan untuk memberikan penjelasan khususnya tentang pelajaran petasaman. Nanti kita akan lihat bahwa surga itu gambaran tentang Yerusalem baru yang turun sebentar, dan itu satu hal yang luar biasa indah. Saya lanjutkan. Sebab itu Rohku mengingatkan agar gerejaku aktif, bersemangat, berani dalam melayani aku dengan rasa tanggung jawab sebesar-besarnya terhadap aku.
Yang dimaksud di sini adalah hamba-hambaku yang aku lantik. Jadi memang ada satu hal yang menyedihkan tentunya dari pihak kerajaan sorga. Kalau ada orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan telah pilih dari sekian banyak orang yang mungkin rindu untuk dipakai, tetapi mereka menyia-nyiakan kesempatan. Mereka tidak aktif. Mereka tahu bahwa ada panggilan Tuhan, tapi kemudian mereka berdalih-dalih dengan segala macam cara. Saya ingin katakan Tuhan tidak akan berlama-lama. Tuhan tidak akan berlama-lama terhadap orang-orang yang tidak mau seirama dengan Tuhan. Karena Tuhan sedang bergerak dengan rohnya. Tuhan pasti akan cabut lantikan itu dan Tuhan bisa pakai kepada yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak contoh di kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang tadinya Tuhan pilih. Saya kasih gambaran, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa ada 12 murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Yesus memilih mereka itu tidak main-main. Dimulai dari doa. Dia bertanya kepada Bapaknya. Dan akhirnya keesokan harinya, walaupun tidak langsung 12, tetapi bertahap. Tetapi saya percaya ada hubungan yang akrab antara Yesus dalam kapasitas sebagai anak dan Allah sebagai Bapa di sorga. Dia bertanya, ada komunikasi yang terbangun. Dan akhirnya kita tahu bahwa Bapa memberikan petunjuk-petunjuk. Dan kita dapatkan ada 12 murid. Pada pertemuan yang lalu saya katakan berangkat mereka sama, tetapi finish mereka berbeda-beda. Kenapa? Walaupun mereka dipilih, sama dipilih. Sama punya kesempatan untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Sebab pelayanan Yesus terbatas, hanya 3,5 tahun. Setelah itu tongkat estafet harus diserahkan kepada mereka. Tapi sayangnya, dari 12 murid yang pertama dipilih, kita tahu bahwa finishnya berbeda-beda. Kalau saya masih ingat beberapa pelajaran, kita tahu Yudas Iskariot mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Dia menyesal oleh karena dia sudah termakan umpan dari imam-imam kepala ahli-ahli Taurat. Entah kenapa dia menerima 30 keping perak hasil kesepakatan. Lalu sesudah itu dia menyesal, seperti yang saya katakan pertemuan yang lalu. Akhirnya dia menyesal, dia pergi menggantung diri. Saya ingatkan kita, model penyelesaian hidup yang sedemikian itu tidak ada keselamatan. Lalu kita temukan ada murid-murid yang lain. Kalau kita lihat peristiwa dalam Matius pasal yang ke-17, Yesus membawa murid-muridnya untuk berasing ke atas gunung. Memang di situ kalimatnya dalam Matius pasal 17 ayat 1. Lepas 6 hari Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ada satu pertanyaan, apakah Yesus pilih kasih? Saya yakin tidak. Saya yakin tidak. Yesus mengajak semuanya, tetapi hanya 3 yang memberikan respon. Makanya dalam buku pengungkapan yang lain di situ dikatakan bahwa 3 murid ini selalu mengukurkan yang lebih. Mereka aktif, mereka proaktif. Dan jangan salahkan kalau Tuhan juga memakai mereka lebih. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya tidak katakan murid-murid Tuhan yang lain tidak dipakai Tuhan. Mereka mungkin bersinar. Kiprah pelayanan mereka mungkin tidak dicatat langsung dalam Alkitab, tetapi dalam kitab catatan sejarah gereja. Contoh seperti Rasul Thomas ketika sudah disentuh oleh kuasa kebangkitan Yesus, dia menginjil sampai ke daerah Madras, India. Kemudian dia mati dengan cara ditombak di sana, dan juga rasul-rasul yang lain. Tapi yang saya maksudkan, ketika kita mengukurkan yang terbaik karena kita sudah dipilih oleh Tuhan, saya ingin katakan Tuhan juga akan memberikan anugerahnya yang lebih. Ada ayat-ayat yang mengingatkan kita, Matius pasal 7 ayat 2 bagian B. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur itu akan diukurkan. Lalu dalam Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Saya percaya pada waktu kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan menahankan. Kalau kita lihat ada perbedaan pelayanan dari orang-orang yang keluar dari satu sekolah Alkitab dengan jumlah yang banyak, kemudian ada yang menonjol. Saya mau katakan bukan Tuhan pilih kasih atau Tuhan tidak perhatikan yang lain, tapi karena mereka aktif menghargai panggilan Tuhan, kemudian mereka mulai mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Persis seperti hamba yang dipercayakan 5 talenta dan 2 talenta. Mari kita yang rindu melayani Tuhan, kita para pelayan Tuhan, jangan sampai kita memilih model tanggapan seperti hamba yang ketiga, yang sibuk membanding-bandingkan, sibuk menyalahkan tuannya. Akhirnya talenta itu, potensi atau apa yang Tuhan titip kita timbul dalam tanah. Mungkin itu ada materi yang lain. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Yosua dilantik dengan bantuan hukum Urim dan Tumim. Nah, 2 kata ini memang banyak kita temukan dalam perjanjian lama, tapi nanti kita akan temukan di era perjanjian baru. Ternyata Urim dan Tumim dalam pengertian
rohani dalam perjanjian baru ini berbicara tentang firman yang diurapi dan kuasa Roh Kudus. Urim dan Tumim kita bisa dapatkan kelengkapan cerita dan seperti apa fungsinya dalam Keluaran pasal 28 ayat yang ke-30. Urim itu sama dengan terang, dan terang itu gambaran tentang aku, kata Yesus. Tumim itu artinya sempurna. Jadi Urim Tumim itu artinya terang yang sempurna. Artinya Yesus firman dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, kemudian ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi daging dalam Yesus Kristus. Jadi saya ingatkan kita, ketika kita menyinggung tentang pribadi Yesus, itu berbicara tentang firman. Lalu Tumim, kesempurnaan, itu berbicara tentang Roh Kudus. Saya lanjutkan materi ini. Urim dan Tumim terdapat dalam lipatan kain perhiasan dada imam besar. Ini adalah rahasia dalam perjanjian lama. Tak ada orang yang pernah melihatnya dan mengetahui bentuknya. Urim dan Tumim dipakai untuk, ada dua. Yang pertama, biasanya Urim dan Tumim itu dipakai untuk hukum pengadilan. Jadi ada peristiwa-peristiwa tertentu, kejadian-kejadian tertentu, atau bertanya untuk hal-hal yang sulit untuk diambil keputusan pada waktu itu. Lalu dihadapkanlah Urim dan Tumim. Jadi Urim dan Tumim itu adalah semacam perhiasan dada dari imam besar. Mungkin saudara bisa search di internet, di situ ada 12 batu, segala macam batu dengan warna dan pengertian rohaninya. Mungkin kita akan pelajari di tabernakel kalau waktunya tiba sebentar. Tapi yang saya ingin katakan, fungsinya itu adalah untuk hukum pengadilan. Yang kedua, untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Jadi ada hal-hal yang tersamar, ada hal-hal yang kita takut jangan sampai kita salah melangkah. Maka Urim dan Tumim, kalau dulu perjanjian lama bertanya, kemudian Tuhan menyatakan kehendaknya. Saya percaya di era perjanjian baru, untuk mencari kehendak Tuhan, kita bertanya kepada kebenaran firman. Baca firman Tuhan, selidiki, cari tahu apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Lalu kita tahu Urim dan Tumim juga berbicara tentang pekerjaan roh. Saya mau katakan hari-hari ini Tuhan sedang bekerja lewat Roh Kudus-Nya. Gereja yang alergi, komunitas kelompok yang alergi terhadap Roh Kudus dan manifestasinya, saya mau katakan satu ketika mereka akan tertinggal. Mungkin mereka merasa bertumbuh di satu pihak, tetapi saya ingin katakan firman dan kuasa Roh Kudus itu seperti kedua sayap burung nasar yang akan membawa gereja kepada kesempurnaan. Bukan hanya kesempurnaan, tapi kedua sayap burung nasar ini akan menyingkirkan gereja Tuhan sebentar, disingkirkan di awan-awan di atas lembah Megido, jauh dari mata ular apabila sebentar sudah sampai pada masa antikris. Untuk mencari kehendak Tuhan, peranan Urim dan Tumim itu ada pada Bilangan pasal 27 ayat 21 dan juga 1 Samuel pasal 28 ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf mengingat waktu, kita tidak punya banyak waktu untuk membaca ayat-ayat ini, tetapi itu akan ada di gambar. Nanti saudara tinggal catat, kemudian baca kembali apabila setelah acara ini saudara sungguh akan diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Saya lanjutkan. Dalam Nehemia pasal 7 ayat 61 sampai 65, ternyata bahwa dengan Urim dan Tumim dapat diterangkan keadaan suku-suku bangsa Israel, walaupun catatan sudah hilang. Dengan pertolongan Urim dan Tumim dapat diketahui kembali. Saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, konteksnya pada waktu itu bahwa Nehemia salah satu nabi yang diutus Tuhan, orang yang dipakai Tuhan untuk memimpin pengembalian rombongan dari tanah Babel. Kita tahu akibat pemberontakan bangsa Yehuda, jadi kerajaan selatan, ibu kotanya Yehuda, raja-raja yang dipimpin oleh keturunan langsung daripada Daud, Salomo dalam hal ini, kita tahu ada satu titik di mana mereka dibuang di Babel. Sesudah itu dinasti diganti oleh kerajaan Medi Parsi, dan kita tahu di bawah pemerintahan Kores, kerajaan bersatu. Yang bersatu itulah Medi dan Parsi. Kores mengizinkan bangsa Israel untuk kembali, bangsa Yehuda untuk kembali dari pembuangan, dan Nehemia salah satu pemimpin rombongan. Jadi 70 tahun itu hampir melahirkan 2 generasi. Sebab satu generasi bagi bangsa Israel itu dihitung 40 tahun. Catatan itu hilang. Sebab Bapak Ibu Saudara tahu pada waktu penghancuran Yerusalem, bukan hanya temboknya dijebol, bukan hanya palang-palang pintu gerbangnya dibakar. Di situ semua diobrak-abrik, kemudian benda-benda pusaka, benda-benda berharga itu diangkut ke pembuangan. Lalu kita tahu Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu mereka sudah tidak tahu tentang
asal-usul suku mereka, karena sudah hampir 2 generasi yang lahir. Tapi puji Tuhan, dalam Nehemia pasal 7 ayat 61 sampai 65, lewat pertolongan Urim dan Tumim, akhirnya dapat diterangkan kembali suku-suku bangsa Israel, lalu dikelompok-kelompokkan kembali, dan mereka kembali ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kebenarannya seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Yang saya ingin katakan, kita di gereja di zaman perjanjian baru, kalau ada hal-hal yang terasa sulit, yang mungkin dengan logika kita, dengan pengalaman kita, kita sampai pada jalan buntu, tidak tahu apa yang harus kita putuskan. Saya ingin katakan, alangkah bijaknya kalau kita bertanya gambaran rohaninya kepada Urim dan Tumim. Bertanya kepada firman Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang dipercayakan karunia-karunia Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Saya percaya kalau bobot pertanyaan kita itu adalah untuk kebaikan kita dan demi kemuliaan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan menahankan petunjuk-petunjuknya. Tuhan akan memberikan petunjuknya. Dan saya mau katakan, mujizat masih ada, kesembuhan masih ada, jalan keluar, solusi masih ada. Datanglah, rendahkan hati, bertanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan petunjuknya. Saya lanjutkan materi ini. Rasulku Petrus dapat mengetahui dosa Ananias dan Safira. Jadi peristiwa ini ada pada Kisah Para Rasul pasal 5. Serta penghukuman atas dosa-dosa mereka oleh Urim dan Tumim. Jadi saya gambarkan, saya katakan tadi, Urim dan Tumim itu sudah tidak ada, tapi pengertian rohaninya oleh firman dan kuasa Roh Kudus. Makanya ketika Ananias dan Safira dengan sengaja menyisihkan sebagian. Jadi saya bayangkan pada waktu itu, karena jamahan Roh Kudus yang bekerja, akhirnya mereka disentuh oleh kasih mula-mula, mereka total untuk berkorban. Persoalannya, Ananias dan Safira sudah menasarkan dengan angka tertentu, dan itu sudah disepakati. Tetapi setelah mereka menjual tanah mereka, mereka mungkin melihat begitu besar angkanya, lalu mereka menyimpan sebagian. Sebenarnya hak mereka. Petrus katakan, bukankah sebelum terjual itu kepunyaan kamu? Tapi kenapa kamu sepakat mendustai Roh Kudus? Saya percaya Roh Tuhan dan firman Tuhan yang ada dalam hidup Petrus itu gambaran Urim dan Tumim. Itulah yang memberitahukan tentang kejahatan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Dan kita sudah tahu akhir ceritanya, bagaimana Ananias dan Safira mati dihukum oleh Tuhan. Kedepan kita tahu bahwa akan ada pencurahan roh hujan akhir, dan pada waktu itu terjadi, saya ingin katakan kuasa akan dilipat gandakan. Dalam buku Pengungkapan dikatakan tahun pertama kegerakan besar. Di situ diungkapkan rahasia firman Tuhan yang masih terselubung. Ada pelantikan 5 jawatan. Kita tahu bahwa kuasa akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Tahun kedua kuasa akan dilipat gandakan 7 kali lipat. Tahun ketiga kuasa akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kenapa? Ya, itu perlu untuk mempercepat proses penyempurnaan gereja Tuhan. Tapi yang saya mau katakan lewat siaran kali ini, bahwa kalau kuasa dilipat gandakan 2 kali, 7 kali, 10 kali, berarti ketegasan Tuhan juga akan berbanding lurus dengan pelimpahan kuasa Tuhan. Jadi kita tidak boleh main-main. Kita yang rindu dipakai oleh Tuhan, kita yang rindu dimuliakan oleh Tuhan, jaga kepercayaan, jaga mulut, janji-janji kita, komitmen kita kepada Tuhan, agar supaya kita harap-harap sebentar dimuliakan oleh Tuhan, bukan akhirnya kita mendapatkan hukuman persis seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira. Saya lanjutkan beberapa bagian lagi. Urim dan Tumim berada di dalam perhiasan dada imam besar, yaitu di belakang nama 12 suku Israel. Ini adalah bayangan 12 rasul hujan akhir yang tidak ditulis dan tidak diketahui. Ya, kalau 12 rasul hujan awal kita sudah tahu. Itu otomatis mereka yang dipilih oleh Tuhan Yesus otomatis menduduki posisi sebagai rasul. Jadi Yudas Iskariot yang sudah menggantung diri, itu posisinya bukan digantikan oleh Matias hasil pengundian, tetapi itu dipercayakan kepada Rasul Paulus. Tetapi untuk 12 rasul hujan akhir, ini masih misteri. Persis seperti Urim dan Tumim, ada 12 batu, nama-nama suku Israel, dan kita tahu bahwa itu masih rahasia. Siapakah mereka? Sebab rasul hujan akhir yang jumlahnya terbatas hanya 12. Rasul sendiri, kalau pengertian umum itu artinya apostel, artinya yang diutus. Tapi kalau rasul inti, berdasarkan buku Pengungkapan, itu memang tugasnya tidak main-main. Saya katakan pertemuan yang lalu, menerima lantikan itu menerima tanggung jawab yang seberat-beratnya. Sebab rasul itu adalah pemimpin dari kegerakan besar.
Dia yang menetapkan pengajaran, dia yang mengontrol jalannya kegerakan besar, dan dia yang menetapkan aturan-aturan bagaimana aturan main dalam pelayanan. Itu sebabnya perlu kita saling mendoakan. Siapa orang-orang yang sudah Tuhan pilih, biarlah itu menjadi rahasia Tuhan. Tapi bahwa kita perlu mempersiapkan diri. Saya lanjutkan materi ini. Segala sesuatu yang terjadi di dalam gereja akan diketahui semuanya. Mereka yang berpura-pura seperti Ananias dan Safira akan dihukum. Urim dan Tumim akan menyempurnakan gerejaku pada akhir zaman, sehingga menjadi sempurna dan tak bercacat celah. Kalau gereja masih bertopengkan kebenaran diri sendiri, masih bertopengkan kepura-puraan, sangat menjadikan Bapak Ibu Saudara di bagian akhir pertemuan ini, di beberapa kali perkunjungan pelayanan saya, setidaknya Tuhan ingatkan saya, tapi saya tidak akan sebutkan nama dan di mana tempatnya. Ada orang-orang yang berpura-pura, mungkin karena perasaan sungkan atau perasaan tidak enak, karena ada hamba Tuhan yang mengunjungi, akhirnya mereka ikut pola yang dipahami oleh hamba Tuhan itu. Tapi ketika kembali, maka mereka kembali kepada yang lama. Ini saya gambarkan tentang roh kepura-puraan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini gereja terus terang, kalau pemimpin-pemimpinnya masih dihinggapi oleh roh kepura-puraan, masih pakai topeng, menyenangkan manusia demi untuk yang lain-lain, saya mau katakan satu ketika apa yang dialami oleh Ananias dan Safira itu pasti akan dialami oleh mereka. Kenapa? Karena Tuhan sayang kepada gerejanya. Khususnya bagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan. Melalui channel ini saya mau katakan, minta hikmat dari Tuhan, agar supaya ketika kita memimpin domba-domba gembalaan Tuhan, maka Tuhan memberikan hati seperti hati gembala agung. Tuhan memberikan mata seperti mata gembala agung. Tuhan memberikan kaki seperti kaki dari gembala agung. Itulah Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala agung kita. Agar supaya ketika kita melihat, merasakan, bertutur, kita bertindak dan menuntun domba-domba, maka domba-domba itu akan dituntun kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Tidak ada serigala-serigala ganas yang akan memangsa dan mengobrak-abrik mereka. Karena segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan sebentar. Untuk itu, kita berdoa supaya para gembala, para pemimpin, orang-orang yang punya kemampuan untuk membariskan domba gembalaan Tuhan, mereka bukan menjadi gembala upahan atau bukan menjadi pura-pura gembala, tapi betul-betul menjadi gembala yang sungguh di hadapan Tuhan. Dalam partikel terkecil, pengertian gembala atau pemimpin itu adalah kehidupan kita sendiri. Sebab dalam satu jemaat ada gembala sidang yang memimpin jemaat. Dalam satu perusahaan ada pemimpin, direktur utama barangkali yang bisa menjadi gembala di perusahaan itu. Tetapi dalam rumah tangga atau keluarga, suami atau kepala keluarga itu menjadi gembala. Tapi partikel terkecil pengertian gembala pemimpin itu kehidupan kita. Apa yang harus digembalakan? Anggota-anggota tubuh kita. Ada mulut, mata, telinga, ada tangan, ada kaki, dan anggota-anggota tubuh yang lain ini perlu digembalakan. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, mustahil Tuhan percayakan tanggung jawab yang lebih besar kalau porsi yang kecil anggota-anggota tubuh kita tidak gembalakan. Kalau ada yang namanya roh kepura-puraan, ini hari kita persembahkan tangan kita untuk kemuliaan Tuhan, tetapi besok atau lusa kita persembahkan, kita rental untuk dosa. Saya mau kasih tahu, ini namanya gembala pura-pura. Untuk itu, kalau Tuhan ingin percayakan hal yang besar, mari gembalakanlah anggota tubuh kita. Tuntun itu menjadi domba gembalaan Tuhan yang taat, yang dengar-dengaran, yang melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Saya tutup materi kali ini dengan menyampaikan, Urim adalah membayangi aku sendiri, karena aku adalah terang dunia, juga membayangi firmanku, dan Tumim adalah membayangi rohku dan anugerahku. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari buka hatimu. Tuhan sedang bekerja dengan kuasa firman-Nya hari-hari ini, melanda segala bangsa, supaya siapa yang membuka hati, kuasa firman akan menyentuh hati mereka, lalu kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian, sehingga mereka dibawa. Yang tadinya buta bisa melihat, yang tadinya menghadapi tembok yang tinggi, tembok itu dihancurkan oleh kuasa lawatan Tuhan, yang menghadapi pintu tertutup dibukakan oleh Tuhan. Dan saya percaya, kalau di berbagai belahan dunia Tuhan menyatakan lawatannya,
di Amerika, di Afrika, di Amerika Selatan, dan seterusnya. Tuhan sedang bekerja lewat Roh Kudus-Nya. Saya mau sampaikan, di tempat kita masing-masing, kalau kita membuka hati, kita mempersiapkan diri, Tuhan pasti juga akan bekerja, mempersiapkan dan memakai kita menjadi alat dalam tangan-Nya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Pertemuan berikut kita akan sambung materi ini, dan mari umat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa dan penyembahan. Seperti yang selalu saya sampaikan, bahwa kita akan masuk dalam penyembahan. Mari menyerah sungguh-sungguh yang belum penuh dengan Roh Kudus. Hancur hati, sebutkan haleluya, haleluya. Saya percaya, seperti pengalaman orang-orang, ada yang tidak melalui penumpangan tangan, mereka bisa dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan sedang bekerja hari-hari ini. Mencari hati yang rendah, hati yang hancur, Tuhan akan bertahta dalam hatinya. Tuhan akan membaptis saudara dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dan yang sudah penuh dengan Roh Kudus, sebentar pada waktu penyembahan, kita menyanyi akal, lalu kita menyanyi dalam roh, lalu kita menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Ku sanjung kau, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung, haleluya. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sesudah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mempelajari pengungkapan kitab Wahyu, maka doa kami sekarang materaikan itu di hati kami, agar supaya kami diperkaya, selubung itu dapat diangkat. Kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu. Selain kami diperkaya dalam pengetahuan, kami diberikan pencerahan, kami tahu apa yang perlu kami persiapkan dan kerjakan ke depan, agar supaya iman kami bertumbuh, kami didewasakan dan disempurnakan sebentar. Saat ini sesudah kami mendengarkan firman-Mu, kami rindu masuk menyembah Tuhan. Kuduskan kami. Saudara-saudara kami yang belum penuh dengan Roh Kudus, baptis mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan yang sudah penuh dengan Roh Kudus, biar kami dapat kusuk dalam hadirat-Mu. Kuasa iblis roh jahat coba mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak dan usir dia keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rehetullah kata bahisai. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berlutut yang baik. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kita menyanyi dalam roh. Raile Sham Ishidallah right Lord Ansimo lakra dalam sambung Isyaklak Horala Shira Mubaila
konse. Hundrinli ketonabaya punesyam barahalo katani binilay kunadilay. Haleluya, haleluya. Warapatola patoko minakusya na nalawalawato kapada binili. Hurdala mayakun sa debelo. Manahang kalabinakuta na binato kalayatan saan. Minilalawato ko pahik. Katanibinig ko na laman na tanay. Arna ko talamanay kun siya na malawag ko taniheto bili. Hallelujah. Hallelujah. So nabita ko tanalabalamaya kun sanay katunayan. Irna kalito kisya na balawaya kun tanabaya tunay laor. Kinalalalor katanabinihito na nabanakas. Nalabanama ko tananaman. Mari menyerah sungguh-sungguh hancur hati. Yang belum penuh dengan Roh Kudus sebutkan haleluya, haleluya, haleluya cepat-cepat. Hingga dapat kesai. Haleluya. Tuhan baptis mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sentuh dengan Roh-Mu, haleluya. Ya ramalakun sanda bini kutalai. Hundi dilili kurina namalahakun sanda bini. Hondrama kutan hamba na kata manapete kini atong kansay. Glory, haleluya, haleluya. Sambere beto kule beto hato namai, haleluya. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Pakai waktu beberapa saat untuk terkoneksi secara pribadi dengan Tuhan. Selain kita beribadah bersama, tentunya ada pokok-pokok doa pribadi yang perlu kita sampaikan di hadapan Tuhan melalui ibadah kali ini. Mari yang sudah penuh dengan Roh Kudus, pakai bahasa roh untuk berkomunikasi dengan Tuhan saat ini. Mungkin engkau tidak mengerti apa yang engkau ucapkan, tetapi Bapamu di sorga, Dia tahu apa yang engkau sampaikan, apa yang Roh Kudus sampaikan. Rakulikan sama dauplikun senai. Haleluya. Husama dahilor kinanabadahalapatan. Haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Mari umat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita mau siapkan diri kita masuk dalam doa syafaat. Kita nyanyikan satu pujian, tak berhenti percaya. Biar kita nyanyikan pujian ini, kita imani bahwa walaupun persoalan, masalah datang menghampiri, tapi kalau tetap iman kita percaya kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Haleluya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkan, Kau tak tinggalkanku. Mari kita ulang dari awal pujian ini. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya, ku takkan berhenti percaya. Haleluya.
Mari umat Tuhan, kita satu dalam doa. Kira pehulikan sama dakan. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami telah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saat ini kami datang bersyafaat kepadamu. Kuduskan kami, basuh kami dengan darah-Mu. Biar dalam kesehatian, dalam persatuan kami bisa menaikkan doa kepadamu. Lalu Tuhan mendengar, Tuhan menyendengkan telingamu. Lalu Tuhan memberikan jawaban. Terima kasih Tuhan. Kalau ada pekerjaan iblis kuasa roh jahat yang coba ingin mengganggu, menghalangi doa kami sampai ke hadirat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan dan tolak dia keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Pertama-tama kami berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami. Mari berkati pemimpin kami, Presiden bersama dengan Kabinet Indonesia Maju, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok. Kiranya dalam menjalankan tugas mereka dituntun dengan hikmat-Mu, agar supaya mereka mendapatkan pendampingan Tuhan, dan setiap program-program yang dijalankan dapat membawa perubahan bagi bangsa ini. Bangsa kami dapat dipulihkan dan bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai ini Tuhan, di mana kami tinggal, di mana kami beraktivitas dan melakukan tugas-tugas kami. Berkatilah bangsa kami senantiasa dengan kedamaian, kerukunan, dengan keamanan dan ketentraman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan kunjungi bangsa kami. Tuhan bungkus dengan kuasa-Mu. Jauhkan dari semua kekuatan-kekuatan iblis yang akan menghancurkan. Untuk itu kalau ada pekerjaan setan kuasa roh jahat yang coba ingin mengganggu, menghalangi bangsa kami untuk bersatu, untuk menyatakan Tuhan rencana-rencana Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan dan tolak dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang mengirim kedamaian, keamanan dan kerukunan ke atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat gugus tugas, para medis bersama relawan yang sementara menangani COVID dan sementara berusaha untuk mendapatkan vaksin yang terbaik untuk Tuhan melawan virus COVID ini. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami dapat keluar dari Tuhan wabah COVID ini. Saudara-saudara kami yang terpapar COVID, Tuhan sembuhkan mereka. Bahkan yang menderita sakit penyakit yang lain, baik yang ada di rumah-rumah sakit, yang ada di rumah, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tangan yang berlubang paku, jamah, sembuhkan mereka. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baru. Yang masih bekerja, ajar mereka senantiasa untuk bersungguh-sungguh bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Tak kami berdoa untuk pelayanan pekerjaan di keempat penjuru alam. Berkatilah, urapi hamba-hamba-Mu, hibur mereka, dampingi, dan biarlah Tuhan banyak petobat-petobat baru datang kepadamu. Tetap kami angkat ke atas biasbab-Mu buat persiapan pilkada pilwali pada bulan Desember. Kami percaya Tuhan akan mengawal semuanya sehingga semua baik-baik saja, aman, terkendali. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang perlu kami panjatkan dan doakan, tapi sebelum keluar dari bibir mulut kami, Engkau sudah mengetahuinya. Yang pasti setiap doa kami percaya sejauh tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu, Tuhan pasti sudah mengabulkan. Inilah doa yang kami bawa kepadamu. Kami alaskan dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan mari umat Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Kita nyanyikan pujian Semua Baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat lawatan dan berkat Tuhan di sepanjang ibadah. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing setelah ibadah ini ditutup. Kami percaya penyertaan Tuhan tetap memberkati kami. Kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan selalu mendampingi kami dengan perlindungan-Mu.
Kalau ada mara bahaya, kuasa iblis, roh jahat, roh maut, sakit penyakit, roh kerugian, dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak dan usir dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rehetole pukusnai. Kami terlindung, dan kapan waktu kami bertemu dalam kasih-Mu, kami boleh beribadah, share, saling memberkati dan diberkati dalam Tuhan. Umat Tuhan, mari angkat wajah-Mu, tadakan kedua tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus pemberi berkat, dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, pulang bawa anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus, Tritunggal dalam Tuhan Yesus. Biarlah ketiganya memberkati hidupmu, hidup nikah, rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah pelayanan dan rencana-rencana kita. Mulai pada malam ini sampai reka fajar hari Maranatha, Tuhan Yesus datanglah kembali, menyambut kita masuk dalam surga, Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan tutup ibadah PA untuk malam ini. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Baik, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Saudara-saudari, dapat menulisnya pada kolom komentar pada channel YouTube ini, dan akan dijawab pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.